your trust in us and we'll be champions. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan beberapa strategi tata letak atau layout, di mana kami beranggotakan sebanyak 4 orang. Yang pertama, Evi Nurul Husna, dan yang kedua, Nusul Fikran, dan yang ketiga, Muksin Haikal, dan yang keempat, Nurul Vidya Syailia. Baik, yang pertama, definisi tata letak atau layout, di mana layout adalah susunan tata letak fasilitas yang digunakan di dalam organisasi. Tata letak adalah suatu keputusan penting yang menentukan efisiensi operasi secara jangka panjang. Tata letak adalah keputusan mengenai penempatan mesin-mesin pada tempat terbaik dalam pengaturan produksi, kantor dan meja-meja pada pengaturan kantor, atau pusat pelayanan dalam pengaturan rumah sakit atau departemen store. Adapun tujuan perencanaan tata letak, di mana tujuan perencanaan layout atau tata letak yang baik yaitu yang pertama, menggunakan ruang yang tersedia seefektif mungkin, dan yang kedua, meminimumkan jarak angkut dan biaya penanganan bahan, dan yang ketiga, menciptakan keseimbangan dalam proses produksi, dan yang keempat, menyederhanakan proses produksi, dan yang kelima, mendorong semangat dan efektivitas kerja karyawan, dan yang keenam, menjaga keselamatan kerja dan barang-barang yang sedang diproses, dan yang terakhir, menghindari berbagai bentuk pemborosan. Keputusan strategi layout. Untuk memutuskan strategi layout, perlu diperhatikan desain layout yang diikuti usaha. 1. Pemanfaatan secara maksimal ruangan atau tempat, mesin-mesin dan peralatan, serta pekerja. 2. Pengembangan arus informasi, bahan baku, dan sumber tenaga kerja. Yang ketiga, menjaga perubahan moral pekerja, menjaga kondisi kerja yang kondusif. Yang keempat, mengantisipasi perubahan interaksi dan pelanggan. Yang kelima, fleksibel atau bagaimana layout yang ada sekarang harus siap untuk berubah. Tipe layout. Tipe dasar layout adalah tempat atau bentuk dari mekanisme suatu perusahaan, apakah bengkel, apakah pabrik, maupun usaha perbankan. 1. Layout yang berorientasi proses atau proses oriented layout. Dalam layout ini, mesin-mesin dan peralatan-peralatan yang memiliki kesamaan fungsi dikelompokkan dan ditempatkan dalam satu tempat atau ruang tertentu. Layout semacam ini biasanya dipergunakan untuk perusahaan-perusahaan yang berproduksi dalam rangka memenuhi pesanan di mana terdapat banyak pesanan yang berbeda baik dalam bentuk, kualitas, maupun jumlahnya. Tipe kedua yaitu layout berorientasi produk atau product oriented layout. Tata letak berdasarkan produk sering dikenal dengan product layout atau production line layout. Merupakan metode pengaturan dan penempatan stasiun kerja berdasarkan urutan operasi dari sebuah produk. Sistem ini dirancang untuk memproduksi produk-produk dengan variasi yang rendah dan volume yang tinggi. Bisa disebut sebagai mass production. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberikan produktivitas tinggi dengan ongkos yang rendah. Yang ketiga, layout tetap atau fixed position layout. Tata letak posisi tetap sering dikenal dengan fixed material location atau fixed position layout. Adalah metode pengaturan dan penempatan stasiun kerja di mana material atau komponen utama akan tetap pada posisi lokasinya. Sedangkan fasilitas produksi seperti tools, mesin, manusia, serta komponen lainnya bergerak menuju lokasi komponen utama tersebut. Yang keempat, layout retail atau pengalokasian tata letak mengikuti selera pelanggan. Ini diusahakan agar dapat memberi kesegaran dan daya tarik bagi pelanggan, di mana setiap waktu, minggu, dan per bulannya itu dilakukan pergeseran tata letak dengan tujuan agar tempat semula suatu barang dipindahkan ke tempat lain. Ini mempengaruhi pandangan pelanggan sehingga dapat menciptakan persepsi
bagi pelanggan. Minimal ada anggapan suatu barang tertentu sudah habis terjual atau hanya berpindah tempat saja. Yang kelima, layout gudang atau warehouse layout. Layout gudang sangat penting diperhatikan dengan tujuan untuk penanganan dan pengendalian barang dapat dilakukan secara baik, sehingga tidak ada barang yang rusak atau tertunda pengeluarannya. Layout gudang disesuaikan dengan sistem persediaan yang dipergunakan, seperti pengeluarannya, baik itu dalam sistem persediaan barang dengan FIFO atau first in first out, artinya barang yang pertama diterima harus siap untuk dikeluarkan pertama sekali, sehingga layout harus diatur sedemikian rupa agar barang mudah untuk dimasukkan dan dikeluarkan. Dan tipe yang terakhir adalah layout kantor atau office layout. Layout kantor bertujuan untuk menentukan posisi karyawan dan peralatan agar selalu fleksibel. Ruangan kantor setiap karyawan diatur luasnya secara efisien untuk dapat bekerja secara produktif ataupun efektif. Baik dalam melakukan tugas maupun di dalam pengelolaan informasi, juga perubahan yang berhubungan dengan penyelesaian tugas. Pembahasan selanjutnya yaitu manfaat layout. Nah, ada beberapa manfaat yang akan didapatkan oleh perusahaan, oleh pekerja, ataupun dari faktor produksi itu sendiri apabila desain layoutnya itu bagus. Yaitu yang pertama, meningkatkan jumlah produksi. Yang kedua, mengurangi waktu tunggu. Yang ketiga, manfaat proses pemindahan bahan. Yang keempat, penghematan penggunaan ruangan. Yang kelima, efisiensi penggunaan fasilitas. Dan yang keenam, mempersingkat waktu proses. Yang ketujuh, meningkatkan kepuasan serta keselamatan kerja. Yang kedelapan, yaitu mengurangi kesimpan siuran. Selanjutnya, yaitu prinsip dasar tata letak layout. Nah, prinsip dasar, ada beberapa prinsip dasar yang digunakan dalam menetapkan suatu layout, yaitu yang pertama, integrasi secara total terhadap faktor-faktor produksi, sehingga dalam tata letak fasilitas pabrik diperlukan secara terintegrasi dari semua faktor yang mempengaruhi proses produksi untuk menjadi satu organisasi yang besar. Yang kedua yaitu jarak pemindahan bahan paling minimum. Waktu pemindahan bahan dari satu proses ke proses yang lain dalam industri dapat dihemat dengan cara mengurangi jarak perpindahan. Yang ketiga yaitu memperlancar aliran kerja. Nah, ini diupayakan untuk menghindari gerakan balik atau backtracking, gerakan memotong atau cross movement, dan gerakan macet, Chongqing. Nah, dengan kata lain, material diusahakan bergerak secara terus-menerus tanpa adanya interupsi oleh gangguan jadwal kerja. Yang keempat yaitu kepuasan dan keselamatan kerja, sehingga memberikan suasana kerja yang menyenangkan. Yang kelima yaitu fleksibilitas. Nah, fleksibilitas ini sendiri yaitu mengantisipasi perubahan teknologi, komunikasi, dan kebutuhan konsumen lainnya. Nah, itulah tadi beberapa isi dari materi yang dijelaskan oleh kelompok kami. Nah, dari penjelasan ini kami mengambil suatu kesimpulan, yaitu tata letak atau layout itu sendiri adalah letak fasilitas, susunan letak fasilitas operasional perusahaan, baik yang ada di dalam bangunan maupun yang ada di luar bangunan. Nah, tata letak ini mencakup mulai dari desain bagian-bagian,
pusat kerja, dan peralatan yang membentuk proses perubahan dari bahan mentah menjadi suatu bahan jadi. Perencanaan tata letak merupakan satu tahap dalam perencanaan fasilitas yang bertujuan untuk mengembangkan suatu sistem produksi yang efisien dan efektif, sehingga dapat tercapainya suatu proses produksi dengan biaya yang paling ekonomis. Mungkin hanya itu. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.